Bab 34. Keangkuhan Selir. Begitu Yun Ruoiwei dikurung di dalam gudang kayu bersama Fenger, dia bisa mendengar suara kunci mengunci pintu dari luar. Dia sangat marah hingga berdiri, lalu bergegas dan menggedor pintu. "Buka pintunya dan biarkan aku keluar. Aku adalah permaisuri. Kalian tidak punya hak untuk mengurungku. Beraninya kamu ingin membunuh musuh. Kalaupun kamu adalah permaisuri kaisar, riwayatmu tetap akan tamat hari ini. Tunggu saja hukuman dari pangeran." Suara tawa yang puas dari pengasuh Zheng terdengar dari luar. Yun Ruoiwei sangat marah hingga menendang pintu dengan keras. "Aku tidak membunuh musuh. Aku menyelamatkannya. Kalau kalian tidak percaya padaku." Di momen ini, Yun Ruoiwei tiba-tiba tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Kalaupun dia membantu musuh mencabut anak panahnya, Chu Xuanchen juga tidak akan mempercayainya sebelum musuh bangun. Selama luka musuh belum sembuh, tidak ada yang akan mempercayainya. Tidak peduli seberapa banyak Yun Ruoiwei menjelaskan, itu tetap tidak akan ada gunanya. Dia baru saja dibanting oleh Chu Xuanchen sehingga luka di punggungnya mengeluarkan darah. Rasa sakit itu membuatnya mengernyit dan giginya bergemeletup. Ketika Fenger melihat ini, dia sangat terkejut hingga meneteskan air mata. "Permaisuri, Anda kenapa? Apakah Anda kesakitan?" "Coba hamba lihat." "Tidak apa-apa. Hanya saja luka sebelumnya robek lagi. Tolong buka tas kainku dan berikan aku obatnya lagi, supaya lebih mudah meminum obatnya." Yun Ruoiwei meminta Fenger membuatkan tas kain kecil untuknya. Yun Ruoiwei selalu membawa tas itu kemana-mana. "Baik, permaisuri. Hamba akan segera membantu Anda." Dalam sekejap, langit sudah gelap. Di musim dingin ini, saat hari mulai gelap dan tidak ada api arang yang menyala di dalam rumah, udara akan terasa sangat dingin. Yun Ruoiwei sangat kedinginan dan lapar sekarang. Luka di tubuhnya masih terasa sangat sakit ketika sedikit ditarik. Pada saat ini, suara bernada penuh hormat pengasuh Zheng terdengar dari luar. "Nyonya Nangong, kenapa Anda kemari?" "Iya. Aku datang untuk menjenguk kakak, sekalian menyiapkan beberapa makanan untuknya." Suara Nangong Rou terdengar begitu lembut, seperti namanya. Nyonya benar-benar baik hati, tidak seperti beberapa orang yang sangat kejam. Usai mengatakan itu, pengasuh Zheng memerintahkan orang untuk membuka pintu gudang kayu. Begitu pintu terbuka, Nangong Rou melihat ruangan di dalam sangat gelap dan bisa mencium bau asap. Dia menutup hidungnya dengan lembut dan berjalan menuju Yun Ruoiwei. Ketika melihat kondisi Yun Ruoiwei, dia tak kuasa berseru, "Kak, bagaimana bisa pangeran melakukan ini padamu? Kamu kasihan sekali." Usai mengatakan itu, air matanya pun mengalir. Yun Ruoiwei memandangnya dengan acuh tak acuh. "Bukankah kamu seharusnya senang karena melihatku seperti ini?" "Kak, bagaimana kamu bisa mengatakan itu?" "Aku datang karena perhatian denganmu." Setelah Nangong Rou selesai berbicara dengan sedih, dia memerintahkan Dayang yang ada di sampingnya, "Daner, cepat nyalakan lampu untuk permaisuri. Yang lainnya, bawa masuk makanan untuk kakak." Dengan adanya lampu minyak, gudang kayu tiba-tiba menjadi lebih terang. Yun Ruoiwei melirik ke arah Nangong Rou. Dia melihat bahwa Nangong Rou mengenakan gaun merah muda yang memesona, dengan mantel bulu lubah putih berbulu tebal yang membungkus sosoknya. Di bagian kakinya, terlihat sepotong rok perak kemerahan yang memancarkan cahaya gemerlap. Setiap gerakan yang dia lakukan bisa memancarkan sinar berkilauan.
serta terdengar suara permata yang bertabrakan. Rambutnya diatur dalam sanggul tergerai, dengan mutiara dan zamrud yang mengelilingi sanggulnya. Selain itu, ada perhiasan di telinga dan pergelangan tangannya. Matanya terlihat lentik dan indah. Kulitnya halus seperti salju, dan matanya berkilau seperti salju yang bersinar. Pakaiannya yang begitu megah dan elegan membuatnya tampak sangat berkelas dan anggun, dengan kesan kemewahan yang melekat padanya. Di belakangnya, ada 5 atau 6 dayang yang mengikuti dengan sikap yang tegap, membentuk barisan yang besar dan mengesankan. Mereka memancarkan aura yang kuat, dan keseluruhan kelompok ini tampak sangat mencolok, seolah-olah dia adalah permaisuri di kediaman pangeran. Saat ini, Daner sudah memerintahkan para dayang untuk menyiapkan makanan. Makanan tersebut terdiri dari 5 hidangan dan 1 sup. Terlihat sangat lezat dan mewah. Sayangnya, semua makanannya sudah basi. Kak, kamu sudah lelah seharian. Pasti lapar, kan? Ini adalah niat baikku. Segera dimakan. Ya. Setelah Namong Rou selesai berbicara, dia pun menyerahkan sumpit kepada Yun Ruoyue. Bersambung. Bab 35. Memberi selir pelajaran. Bahkan, sebelum Yun Ruoyue mendekati makanannya, dia sudah bisa mencium bau busuk. Semua nasinya sudah dipenuhi cacing. Bahkan paha ayamnya juga dikerumuni semut. Dia mencibir dan berkata, "Kak, nasinya sudah basi. Bagaimana kalau kamu mencobanya?" Namong Rou berpura-pura menciumnya, lalu berkata dengan agak marah, "Bagaimana mungkin, Kak? Ini adalah hidangan yang sengaja dibuat di dapur kecilku untukmu. Masih panas. Loh, bisa-bisanya kamu bilang hidangan ini sudah basi." Pada akhirnya, Namong Rou sangat marah, seolah-olah Yun Ruoyue sangat bersalah karena tidak menerima kebaikannya. Yun Ruoyue tidak pernah berinisiatif untuk mencari masalah, tetapi dia juga tidak takut. Dia melirik semut di paha ayam dan tiba-tiba berkata, "Seingatku, di hari kedua pernikahanmu, kamu tidak mengunjungiku dan menunjukkan sapu tangan merah untuk diperiksa olehku, kan?" Ketika Yun Ruoyue menanyakan pertanyaan ini, wajah Namong Rou pun menjadi pucat. Pertanyaan Yun Ruoyue telah menyakiti hatinya. Setelah Yun Ruoyue membuat keributan besar di malam pernikahannya, pangeran sama sekali tidak menyentuhnya. Dalam 3 hari berikutnya, Chu Xuanchen juga hanya mengunjunginya, tanpa berhubungan suami istri, lantaran belum berhubungan intim. Bagaimana mungkin dia bisa memiliki sapu tangan merah yang menunjukkan bahwa dirinya telah kehilangan keperawanan? Yun Ruoyue mengetahui hal-hal ini. Dia jelas mengajukan pertanyaan yang sudah diketahui jawabannya. Wajah Namong Rou langsung berubah menjadi pucat. Dia berkata dengan nada dingin, "Maaf, aku sedang datang bulan beberapa hari ini. Jadi masih belum berhubungan intim dengan pangeran." Namong Rou adalah orang yang mementingkan harga diri. Dia tidak akan mengakui bahwa pangeran tidak menyentuhnya sama sekali dalam beberapa hari terakhir. Jika Yun Ruoyue mengetahuinya, dia pasti akan ditertawakan. Ternyata begitu. Setelah masa menstruasimu berakhir, kamu harus menunjukkan sapu tangan merah kepadaku. Ya, ini adalah aturan. Tidak boleh dilanggar. Yun Ruoyue sudah mengetahui dari Fenger bahwa Chu Xuanchen belum berhubungan intim dengan Namong Rou. Masalah ini adalah rahasia umum di kediaman pangeran. Para dayang yang melayani Namong Rou tahu jelas bahwa pangeran belum menyentuhnya.
Fenger juga mengetahuinya dari dayang di kamar Namong Rou. Jadi, Yun Ruoiwei menggunakan masalah sapu tangan merah untuk menyerang Namong Rou. Siapa suruh meminta Namong Rou menyajikan hidangan yang sudah basi? Hanya saja, Yun Ruoiwei merasa agak penasaran. Chu Xuanchen begitu mencintai Namong Rou. Lantas mengapa tidak menyentuhnya selama 3 hari? Mungkinkah pria itu trauma karena dirinya? Jika memang seperti itu, Chu Xuanchen memang pantas mendapatkannya. Pada saat ini, Fenger yang berada di sampingnya tiba-tiba menyela. "Permaisuri, hamba mendengar dari dayang di kamar nyonya kedua bahwa dia sama sekali tidak menstruasi. Entah apa yang terjadi." Mendengar perkataan Fenger, Namong Rou tiba-tiba berdiri dan menamparkan wajah Fenger. "Dayang kurang ajar. Aku sedang berbicara dengan permaisuri. Apa kamu boleh ikut campur?" Fenger ditampar hingga jatuh ke lantai. Rasa sakitnya sangat menyakitkan hingga kedua matanya berlinang air mata. "Kamu berani memukulnya?" Melihat ini, Yun Ruoiwei berdiri sambil berteriak marah. Dia mengambil nasi basi di atas meja, lalu menarik kerah baju Namong Rou dan memasukkan nasi itu ke dalam mulutnya. "Karena kamu suka memukul orang, aku akan membiarkanmu mencicipi nasi basi ini. Kalau suka nasi basi ini, makanlah sebanyak yang kamu mau." "Ah, tolong!" jerit Namong Rou yang dipaksa makan nasi basi ketakutan hingga wajahnya memucat. Namun, Yun Ruoiwei enggan melepaskannya. Dia terus memasukkan nasi penuh cacing itu ke dalam mulutnya. Dia tidak akan pernah membiarkan siapapun menindasnya. "Hentikan!" Pada saat ini, sosok hitam bergegas kemari dari kejauhan. Begitu pria itu kemari, dia langsung memanggil nama Namong Rou dengan cemas. Segera setelah itu, sosoknya sudah bergegas ke gudang kayu dan memeluk wanita itu. Pada saat yang sama, tatapannya tampak dingin, seperti ingin memakan Yun Ruoiwei. "Apa yang kamu lakukan padanya? Dasar wanita kejam!" bersambung.